Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Nah, malam hari ini di studio sudah hadir bintang tamu Bunga Zaina. Apa kabar Bunga? Baik. Kalau bicara soal mistis, Bunga pernah nggak punya pengalaman hal-hal yang kayaknya nggak wajar gitu? Pernah sih, jadi mungkin aku nggak tahu bisa disebut itu namanya mimpi atau mungkin aku lagi kecapean. Jadi kalau aku tidur tuh, aku ngerasa kayak soul aku tuh kayak lagi mau ditarik orang. Itu kalau mungkin sehari-hari kita bilang itu kayak rep-repan. Pernah dengar nggak Mas? Iya, rep-rep. Rep-repan tuh kayak aku ngerasa kayak ada bisa dibangun, gitu, nggak bisa bergerak bangun. gitu. Dan itu kurang lebih cukup lama aku ngalamin Sering? itu. Sering sekali. Tapi aku lebih seringnya tuh kalau misalnya aku lagi capek banget tidur siang atau menjelang sore kan biasanya kita maghrib nggak boleh tidur ya. Betul. Nah kadang-kadang kita capek tuh sampai maghrib kita tidur gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku pengen bangun tapi nggak bisa. Gitu. Justru nggak malam ya, dari siang dari ke siang malam ke gitu malam. ya? Biasanya apa yang dilakuin kalau udah ngerasa kayak gitu? Badan capek ya, kayak capek aku kan lagi berusaha untuk ngelawan gitu ya. Tapi kayak nggak bisa bangun gitu loh. Nah terus akhirnya aku sadar bangun kayak capek aja gitu, kayak abis lari, kayak abis berbuat sesuatu yang kayak olahraga gitu, lelah lah gitu. Kan kadang-kadang kan kita ada teman-teman, ada orang di sekitar kita yang bisa ngerasain atau bisa melihat gitu ya. Pernah nanya nggak sama mereka? Pernah sih, mama jadi dulu mama pernah nanya, kenapa sih kok Bunga sering banget begitu gitu. Tapi ya ada sebagian orang yang percaya dan ada sebagian juga yang tidak percaya. Jadi kalau mama bilang ya mungkin ada yang mencoba untuk mengajak aku keluar, soul aku tuh mau diajak keluar gitu. Tapi ada juga yang bilang ya mungkin kamu kecapean gitu. Oke, kalau Bunga sendiri percaya yang mana? Percaya nggak percaya, Mas Bayu? Soalnya kan kita tahu ya di Indonesia juga banyak mistis gitu loh. Jadi ya aku percaya juga lah hal kayak gitu. Kalau percaya artinya pernah mungkin punya pengalaman ngelihat atau merasakan? Kalau ngelihat fisik pernah. Hah, tapi gimana? bukan yang, maksudnya bukan yang aku alamin kemarin itu. Jadi kalau aku dulu punya rumah lama, terus aku pulang syuting ya sekitar jam 1:30 pagi lah gitu. Jadi aku lagi pengen naik tangga, terus aku lihat kayak ada anak kecil duduk di tangga. Ngapain? Duduk aja dia. Diem aja gitu? Diam aja. Ngeliatin. Jadi aku ngerasa kayak apa ya, mungkin aku jadi merinding. Jadi kayak tuyul gitu kali ya. Tapi dia nggak kecil banget. Ya mungkin kayak umur 5 tahun gitulah. Duduk di tangga? Duduk di tangga. Dan dia nggak pakai baju tapi cuma pakai celana. Sering? Sering. Bunga nggak pernah mau coba untuk komunikasi? Aku takut kan. Masih takut. Oke. Gitu. Tapi sekarang udah pindah berarti ya? Tadi Udah bilang pindah. rumah lama. Oke. Sekarang di rumah yang baru nggak ada? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Baik-baik ya. aja, Oke. Nah, pada malam hari ini kami akan hadirkan seseorang yang mengaku menggunakan jimat pelet untuk mendapatkan pasangannya. Tetapi belakangan justru hidupnya tidak tenang. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Atin. Halo Atin, terima kasih sudah datang, silahkan. Apa kabar Atin? Baik, Mas. Baik ya. Sudah punya pasangan ya? Pasangan. Suami gitu? Ada? Ya, saya punya pasangan tapi suami yang sebetulnya bukan suami ya. Suami tapi bukan suami? Ya, Maksudnya? kami nikah siri saja. Nikah siri? Iya. Oke. Katanya di sini informasi yang kami dapatkan Mbak Atin ini menggunakan jimat pelet, betul ya? Iya, betul sekali. Jimat peletnya tuh kayak gimana? Di badan atau ada benda yang disimpan atau Saya gimana?
berupa benda. Benda? Iya. Bendanya adalah? Saya lebih sering pakainya di kalung Kalung. sama di gelang. Dipakai nggak sekarang? Untuk saat ini saya cuma pakai kalungnya saja. Kalungnya, Iya. artinya sekarang kalung yang Iya, dipakai itu ya? betul. Oke, mendapatkannya dari mana Mbak Atin? Pada waktu itu saya diajak teman Hmm. pergi ke sebuah tempat ya, Mhm. dukun ya. Jadi di situ saya disuruh beli jimat. Beli? Ya. Harganya? 1.200.000. 1 jutaan Ya, ya? 1 jutaan. Oke. Waktu itu saya pikir hanya untuk pertamanya cuma iseng karena saya pingin, kata teman, bisa bantu buat lancar cari kerja. Waktu itu kan saya belum kerja waktu itu, supaya cepet. Oke, saya ke situ dan dikasih itu kalung sama gelang. Oke, dan Iya. setelah pakai kalung dan gelang itu apa efeknya? Efeknya beberapa minggu kemudian saya cari kerja dan diterima. Menurut sang dukun, efeknya itu bisa untuk menarik lawan jenis. Berhasil nggak? Berhasil. Pasangannya yang sekarang? Iya. Oke, hanya 1 orang? Enggak. Jadi karena yang sekarang ini kan karena kita udah nikah siri, Hmm. kita tinggal sama-sama. Jadi untuk saya sebut korban ya, korbannya sih ada beberapa. Oke, jadi Anda sendiri menyebutnya korban ya? Ya, Nah, kan sekarang berarti sebenarnya udah dapat pasangan. ya. Udah gitu pekerjaan masih dijalanin? Enggak. Udah enggak? Artinya secara ekonomi juga nggak ada masalah lagi, Iya, bukan betul. masalah lagi Kalau sekarang. ekonomi nggak masalah. Kenapa masih dipakai? Jadi beberapa bulan yang lalu saya sempet lepasin itu semua. Heeh. Waktu itu saya jadi aneh Apa anehnya? gitu. Jadi bawaannya emosi, kayak nggak terkontrol kayak gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang berontak seperti itu. Berontaknya tuh ada wujudnya atau dalam Tidak, dirinya? dalam Mbak diri Desi? saya. Seperti apa berontaknya? Marah-marah, Ya, ngamuk-ngamuk? emosian. Nggak bisa tidur. Itu hampir 3 bulan. Jadi itu saya lepaskan selama 3 bulan. Dan itu yang terjadi sama saya. Kayak berontak gitu. Waktu dilepas, Ya, itu Mbak Atin masih bersama pasangannya yang sekarang? masih. Ada efeknya nggak? Tiba-tiba dia nggak suka? Dia kan atau? bolak-balik ya, jadi kadang berapa bulan sekali kesininya. Jadi kayak dia gitu. nggak tahu? Nggak tahu, ada di nggak dekat ada. Mbak Atin waktu itu? Nggak ada, waktu itu nggak ada. Oke, pas saat dipakai lagi, diambil lagi, apa rasanya? Seperti biasa. Berubah jadi lebih tenang? Iya, Mas saya Bayu, lebih aku boleh tenang. nanya nggak? Silakan. Oh iya. Tapi Mbak siapa? Mbak Atin. Mbak Atin. Mbak Atin itu bukannya kalau jimat gitu ya, itu kalau nyebrang pulau tuh dia udah nggak efek ya? Ya, karena posisi saya masih di Pulau Jawa, saya nggak pulang. Maksudnya Nggak, efek maksudnya ke untuk ke sang suami gitu. nggak tahu. Pokoknya dia kalau kembali ya baik-baik saja sama saya gitu. Nggak ada efek yang kayak gimana perbedaan. Dia udah nyebrang atau apa enggak? Karena kan di dalam diri saya dia lihat saya gitu. Oke. Waktu Mbak Atin ketemu dengan pasangannya ini, yang orang bule ini ya? Bukan bule, Korea. Oke. Lebih hits Opa ya? ya? Opa, panggilannya. betul. Waktu orang Korea ini ketemu dengan Mbak Atin, Ya. dia langsung tertarik atau ada proses seperti normalnya orang pacaran? Nggak ada proses. Jadi dia langsung hari itu juga dia bilang, oh aku suka sama kamu gitu. Di hari yang Di sama hari yang pada sama. saat kenalan? Iya. Itu pagi saya ketemu, siang dia minta nomor handphone. Dia single? Single. Oke. Baik, Mas Mbak Bayu, Atin. boleh nanya lagi Boleh, nggak? silakan. Penasaran nih Iya, jadinya. pengen tahu begitu dengar ada opa-opa dia langsung langsung. penasaran. Tapi itu kalau misalnya Mbak yakin ya di Ya. dalam diri Mbak tuh karena jimat itulah orang tertarik sama kamu. Ya. Atau mungkin sebenarnya memang kamu tuh udah cantik gitu loh. Atau mungkin sebelum kamu pakai itu cowok nggak ada yang tertarik atau Nah. apa gitu. Tapi saya lebih gini ya, dia kayak bikin saya lebih pede gitu. Itu yang bikin saya percaya. Sebelumnya oh, nggak ini. pede gitu ya? Sebelumnya saya minder banget lihat cowok. Oke. Jadi lebih percaya diri gitu Iya. Mas Bayu. Karena menggunakan itu. Ah. Oke, tujuannya Mbak Atin datang ke Menembus Mata Batin apa malam ini? Oke. Jadi saya selama ini udah mungkin kalau untuk ekonomi saya udah merasa tercukupi. Sampai saya di kampung udah punya beberapa pekarangan, rumah juga sudah dibikinkan.
usaha juga saya udah punya, pekerjaan saya sekarang lebih baik. Jadi saya pinginnya, saya tuh bener-bener ingin dicintai itu bukan karena sesuatu itu gitu loh. Karena pengaruh jimat itu gitu. Saya pingin ada, karena sebenarnya jujur saya nggak sayang sama opa yang ini gitu. Hah? Nggak cinta, bener. Kenapa dinikahin? Karena Ya materi. karena materi tersebut. Jadi sekarang maksudnya datang malam hari ini mau ngelepas semuanya supaya dapat orang baru yang Iya. benar-benar tulus. Kalau gitu. memang dia tulus sama saya, cinta beneran sama saya lepas itu semua, apakah ada efeknya akan seperti itu? Tapi mbaknya siap gitu ya kalau Iya. lepas atribut Siap. itu, Siap. mungkin dari segi materi, dari segi Ya bisa berubah ya. iya, Kondisi ekonomi. percintaan itu hilang Berubah semua hidupnya. siap. Siap, Apapun akan dikorbankan untuk itu. apapun itu. Iya.